Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Ibadur Rahman dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadis. Di sini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita tampung di question box. Di sini ada pertanyaan dari Ed Rika Andriana. Pertanyaannya adalah, berhubungan bentar lagi tahun baru, boleh nggak sih kita ikut ngerayain dengan bakar-bakarnya yang jadi urf di Indonesia gitu. Oke, di sini telah bersama kita Mas Rahman Al-Padli selaku Kepala Bidang Litbang di Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadis. Namun beliau belum bisa hadir secara langsung. Ya, oke Mas, mungkin bisa dijawab nih. Apa nih? Boleh nggak kita nih bakar-bakaran ketika perayaan Tahun Baru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman sekalian, sekarang kita sudah berada pada penghujung tahun 2022. Rasanya baru kemarin saja kita memasuki awal tahun 2022. Sekarang tinggal menghitung hari, bahkan tinggal menghitung jam. Kita akan berpindah tahun, yaitu ke tahun 2023 Miladiah, yaitu 2023 Masehi. Hiruk pikuk tahun baru sudah terasa. Kita lihat banyak sekali orang sudah merencanakan akan berwisata ke daerah ini, akan merayakan tahun baru dengan melakukan ini, melakukan itu. Tetapi sesungguhnya bagaimanakah cara kita sebagai seorang muslim untuk menyikapi tahun baru Masehi ini? Telah menjadi tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk merayakan tahun baru. Salah satunya adalah tahun baru Masehi yang insya Allah sebentar lagi akan kita jumpai. Tetapi kita sebagai umat Islam di dalam merayakan tahun baru haruslah memiliki batasan-batasan. Kenapa? Karena banyak sekali di dalam perayaan tahun baru yang dilaksanakan justru tidak mendatangkan manfaat bagi kita, tetapi mendatangkan mudarat. Kenapa bisa mendatangkan mudarat? Karena perayaan tahun baru yang dilaksanakan banyak sekali melanggar aturan-aturan syariat Islam. Salah satunya yang melanggar aturan syariat Islam adalah terlalu banyak membuang harta, terlalu banyak membazirkan harta di dalam perayaan tahun baru. Salah satu contoh dari terlalu banyak membuang harta seperti terlalu banyak membeli atau menyalakan petasan. Hal ini selaras dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari. Tiga hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah kabar buruk. Yang kedua, orang yang terlalu banyak membuang-buang harta. Yang ketiga adalah orang yang terlalu banyak bertanya. Ataupun terlalu banyak membuang harta atau terlalu banyak membazirkan harta ini juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 27. Innal mubazzirina kana ikhwana syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih ghafura. Sesungguhnya orang-orang yang terlalu banyak membuang harta atau orang-orang yang boros tersebut merupakan saudara-saudaranya syaitan. Dan ketahuilah, setan itu kepada Tuhannya ia selalu kufur. Dalam Al-Quran firman Allah, Al-Quran surah An-Nur, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengikuti jalan syaitan. Jadi terlalu banyak membuang harta atau terlalu banyak membazirkan harta merupakan perbuatan syaitan. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengikuti perbuatan-perbuatan syaitan tersebut. Lalu bagaimana dengan perayaan tahun baru yang biasa diadakan oleh masyarakat Indonesia, yang sudah menjadi urf atau kebiasaan masyarakat Indonesia? Salah satu contohnya adalah bakar-bakar, atau yang biasa dilakukan itu bakar ikan atau bakar ayam. Nah, kalau perayaan tahun baru yang seperti itu, asalkan dilakukan dengan cara tidak berlebih-lebihan, maka hukumnya boleh-boleh saja. Karena hal ini termasuk ke dalam bentuk muamalah. Apalagi dengan bakar-bakar tersebut kita dapat mempererat tali silaturahmi atau mempererat ikatan keluargaan kita dengan keluarga kita. Ataupun yang kita bakar tersebut, contohnya ikan yang kita bakar ataupun ayam yang dibakar pada perayaan tahun baru tersebut, disedekahkan kepada keluarganya, disedekahkan kepada tetangganya dengan tujuan untuk menyambung tali silaturahmi, tentu itu sangat diperbolehkan, asalkan segala bentuk perayaan tersebut tidak berlebih-lebihan, maka itu diperbolehkan oleh syariat Islam.
Tetapi perlu kita ketahui, salah satu cara terbaik kita di dalam mengisi tahun baru ialah dengan cara muhasabah diri. Selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian memperhatikan apa yang telah engkau lakukan untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah mengetahui apa yang engkau lakukan. Pada ayat ini seakan-akan Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan apa yang telah kita lakukan pada sebelum-sebelumnya, untuk mengoreksi apa yang telah kita lakukan, tindak laku kita pada sebelum-sebelumnya. Jika apa yang kita lakukan itu banyak melanggar perintah Allah atau banyak bermaksiat kepada Allah, tentunya pada tahun yang baru ini kita kurangi, bahkan tidak kita kerjakan lagi. Jika apa yang kita lakukan sebelum-sebelumnya itu sesuai dengan perintah Allah atau sesuai dengan perintah Al-Quran dan Al-Hadis, maka tentunya kita pertahankan dan kita tingkatkan pada tahun yang baru ini. Di dalam mengisi muhasabah ini tentunya banyak cara yang kita lakukan, baik dengan cara memperbanyak majelis ilmu, memperbanyak majelis zikir, memperbanyak membaca Al-Quran maupun yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri, dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa ma yasturun. Astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rahman atas jawabannya. Mudah-mudahan jawabannya dapat dimengerti oleh semua orang dan dapat diamalkan oleh kita semua. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.